Selamat siang para penggemar Jurnal Retno, khususnya channel di Retno Listiarti. Saya di sini lagi bersama teman-teman magang yang ada di Jurnal Retno ya. Nah, kali ini sih sebenarnya kita udah sering ketemu ya, tapi alangkah baiknya kita akan sedikit mereview season aja sih. Mereka seperti apa pengalamannya, susah senang, hujan-hujanan, terus apalagi naik angkot, terus naik mobil, terus harus bangun pagi. Bagaimana sih, kita pengen tahu kesan-kesannya mereka selama dia magang, lalu ilmu apa yang mereka dapatkan selama dia magang. Walaupun sedikit kan paling tidak berarti. Produksi kecil, channel YouTube itu kan produksi yang sangat kecil. Dan ini adalah modal besar ketika mereka ini akan bekerja di media dengan skala produksi yang paling besar. Secara manajemen produksi mereka sudah berlatih di sini. Tapi alangkah baiknya saya coba kenalin satu-satu dulu ya. Mungkin dari sini dulu. Dari mana? Oh, oke, dari Zahra ya. Oke. Ini yang hitam-hitam bukan berduka ya. Oke, silakan Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya tinggalnya di Rawamangun, usia saya 23 tahun. Saya mahasiswa BSI. Saya magang di YouTube Jurnal Retno ini di divisi sosial media. Sosial media ya? Oke. Sosial media Zahra ini. Halo, nama saya Aja. Gitu dong. Halo, gitu dong. Halo. Saya tinggal di Cempaka Baru, usia 22 tahun, kuliah di BSI. Saat ini saya magang di YouTube Jurnal Retno. Ya. Di bidang sosial media. Sosial media juga. Oke. Ini yang paling cantik di magang ya, cuman satu doang gitu ya. Halo, perkenalkan, nama saya Bay Haki, rumah saya di Klender, Jakarta Timur. Umur saya 23 tahun. Saya magang di Jurnal Retno di bagian konten dan kameramen. Wis, gila. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kita mulai. Belum ya? Ternyata masih ada satu lagi. Ini perempuan juga ya? Perempuan nggak sih? Saya perempuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Soraya, bisa dipanggil Ayah. Alamat rumah saya di Halim. Usia Halim. Berarti dekat bandara ya? Enggak, bukan di bandaranya dong, Pak. Oh, itu hamil. Usianya masih 21 tahun, nanti tanggal 26 Januari 22 tahun. 2 tahun? Serius? Iya, serius, Pak. 2 tahun. Terus kuliah saya di Universitas Bina Sarana Informatika, UBSI, jurusannya broadcasting, divisi ya? Divisi saya divisi saya di Jurnal Retno sebagai sosial media. Ya, Pak. Kamu lagi pertama masuk tuh direkrut sama siapa sih? Terus kemudian apa sih kebutuhannya buat kamu khususnya magang ya? Sedangkan kamu kalau nggak salah kan pernah bekerja juga di salah satu media juga lah ya. Nah, terus sekarang ini kan tadi saya bilang kebutuhannya apa sih selain akademik ya, syarat akademik. Terus apalagi sih tujuannya sebenarnya yang kamu dapatkan, atau kamu punya tujuan apa sih untuk magang di Jurnal Retno ini? Baik, Pak. Sebelumnya saya direkomendasikan sama Pak Agung. Iya, sengaja gue tanya begitu. Saya sebelumnya direkomendasikan sama Pak Agung, dan sebelumnya kan juga saya bekerja ya, Pak ya, di media sosial juga. Kebetulan kan juga itu di bagian ibu hamil. Nah, kalau sekarang kan kalau di Ibu Retno kan di bagian KPAI ya. Anak gitu kan. Maksudnya mau jadi pengalaman aja sih buat pribadi saya, dan untuk menambah wawasan juga buat saya, dan tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan nilai aja, untuk mendapatkan pengalaman juga berarti buat saya. Dari magang ini saya dapat pengalaman baru. Terus Kesana tuh. Terus ilmu tentang produksi kecil lagi yang udah dipelajarin di kelas. Sekarang kamu jadi pinter ngomong ya. Dia biasanya pendiam, bener nggak sih? Malu ya. Jadi sekarang udah nggak apa-apa, jadi malu-maluin nih. Salah satunya sih pengalaman ya, Pak, pengalaman magang di Ibu selama 3 bulan, kayak harus bangun pagi gitu, berangkat ke tempat Ibu,
sebenarnya kan Pak Agung yang menjembatani saya untuk magang di situ ya kan. Oke. Ya pengalaman saya magang di situ yang menyenangkan Pak. Saya banyak dapat ilmu, wawasan dan juga pengalaman selama magang di situ. Yang tadinya saya tidak terlalu mahir dalam menggunakan kamera, terus pada saat magang di situ ya, Surya mengajarkan saya ya kan. Surya mengarahkan saya untuk mengoperasikannya seperti apa. Lalu ya alhamdulillah bisa saya jalankan dan saya terapkan ilmunya ke saya selama magang. Ya karena kan tidak lama saya masuk, Surya keterima kerja kan, otomatis kamera saya yang menggantikan. Iya benar-benar. Jadi ya udah full kamu ya. Full saya yang megang kamera dan ya udah saya selalu ikut ibu kemana-mana, bahkan sampai ke Serang pun, ke daerah Banten saya ikut Pak. Paling jauh mana? Serang Banten, di syuting di pinggir laut. Sekolahannya depan laut Pak, itu paling jauh. Nah, Iya. hal apa sih yang paling seru, yang nggak bisa dilupain nih? Apa ya? Kayak Menurut kamu nih, ya ampun, gua harus gini, kayak berkesan banget deh nih. Kayak gua nggak akan lupa nih sama Bay Haki, sama Zahra, sama Ajeng. Hal apa sih yang ini ya nggak mungkin kamu nggak bisa lupa nih kayaknya, nggak bisa lupa. apa ya? Kayak kebersamaannya sih Pak. Bersama. Iya, Contohnya? kebersamaan kalau misalkan kita kan waktu kalau tur sekolah kan itu kan ngumpul tuh. Terus kadang kan pulang suka diajak makan sama ibu. Nah, itu yang nggak akan dilupakan, makan-makannya sih. Makan apa? Makan apa? Itu aja sih Pak. Kayak makan yang paling banyak kayaknya siapa? Bay Haki ya? Bisa diprediksikan seperti itu. Oke, berarti tur sekolah, program Jurnal Retno yang menurut kamu paling Yang suka paling apa yang suka ya. Terakhir waktu itu yang di sini nih, Apa tuh? YPU, Yayasan Pendidikan Yayasan apa gitu saya lupa. Itu berkesan banget sih Kenapa buat tuh? saya karena kan mereka yang kayak dari orang luar, maksudnya luar dari Jakarta, terus kayak jauh dari orang tuanya dan mereka tuh benar-benar mau belajar untuk benar giat-giat kayak membuktikan kalau mereka bakalan sukses gitu loh Pak. Oh gitu. Iya, itu berkesan sih buat saya pas saya datang ke sana sama Kak Surya. Oh gitu. Surya siapa sih? Surya. Oh editor. Surya. Pengawasan dan tur sekolah. Why? Karena kalau saya nggak magang di Jurnal Retno, saya nggak tahu ada sekolah-sekolah baru yang di programnya Pemprov DKI itu, Wah ini benar ya. yang sekolahnya bagus-bagus. Emang selama ini nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Apalagi saya. Iya. Tapi keren ya. Keren Pak, nggak sih? bagus. Jadi kamu bisa tahu ya. Iya, Kira-kira saya apa jadi sih yang paling kamu tahu tuh apa? Apanya? Yang kamu dapetin ketika kamu tahu, ternyata di sekolah baru tuh, sekolah di DKI itu ada program yang bagus loh. Dia sekolahnya bagus, jadi kayak dia pakai tenaga surya listriknya. Sur, Terus dipanggil Sur. difabel karena ada liftnya. Oh iya ya benar. Terus yang di SD 09 Grogol itu lebih keren lagi, dia nggak ada tangganya gitu Pak. Hah? Jadi antar lantai itu dia pakai jalan, Selasar gitu. iya jalannya kayak tanjakan gitu, Oh, yang mana sih? Jadi setiap naik lantai itu nggak ada nggak tangganya. pakai Pak. tangga. Oh, Jadi kayak jalannya selasaran naik Iya gitu. naik. oh gitu. Itu jalan. Itu buat difabel. Jalan. Itunya kayak pakai mesin itu enggak? Enggak, maksudnya Jalan sama kayak biasa. aspal biasa. Tapi nggak pakai tangga, nggak pakai tangga. antar lantainya. Oh, ada itu. Iya itu keren Pak. Sur, cari Sur ya insertnya ya. Insertnya cari Sur. Terus di satu sisi itu 6 lantai, sisi yang lain itu 5 lantai. Hah? Kok bisa? Iya karena tanahnya terbatas Pak, bangunan Oh, gitu. lahan tanahnya enggak, terbatas. karena jalanannya itu kan antar lantai. Oh, panjang. Gitu. Jadi sebelah sini 6 lantai, sebelah sini cuma 5 lantai gitu. Oh gitu. Iya itu Kayak bagus hotel sekolahnya, ya? keren. Keren ya. Ada seminar dari ibu. Seminar, oke. Seminar di sekolah-sekolah tentang bullying, tentang Oh iya, bullying ya. kekerasan gitu. Kekerasan. Pokoknya yang bisa didapat lah untuk kedepannya bisa dijadiin pelajaran, bisa diterapkan sesama teman, nggak boleh bully gitu. Ketika kamu syuting, Iya. hal apa sih yang paling menurut kamu kadang aduh kayaknya nih saya nih kurang puas deh nih.
kurang puas nih apa ya, misalkan di konten apa gitu. Kayaknya gue pengen kurang dapat gambar nih, kalau kamu kan dari kamera nih, kayaknya gue kurang dapat gambar ini nih, gini kayak kurang puas nih gitu. Ada nggak sih? Ada Pak, makanya kadang saya tuh suka nontonin tayangan ibu tuh yang saya ngambil gambarnya. Kadang saya tonton ketika udah upload nih, saya tonton. Ntar saya evaluasi, ini kira-kira apa nih yang kurang nih. Ntar ketahuan, oh harusnya nih ditambahin ini nih, harusnya kayak gini nih. Evaluasi buat ke depannya. Jadi ketika syuting berikutnya saya udah bisa melakukan yang kemarin kurang-kurangnya kayak gitu. Kayak gitu, makanya kadang saya suka nontonin Pak tayangan saya yang saya ambil yang saya pas ambil gambarnya kayak gitu. Itu di gambar ya? Iya. Nah dari kamu gimana tuh? Kan suka konten tuh. Gimana tuh? Suka kadang ini nggak sih? Apa yang, aduh kayak kurang deh gue, kayak gue pengen belajar lagi deh, gue pengen, ada nggak sih kayak gitu? Pas ngeditnya kadang Pak kurang durasinya Pak, kayak ngambil 5 detik kepotong gitu. Jadi kalau misalnya ke sekolah ini ada yang beberapa video yang kurang tuh rasanya kesel Pak. Jadi mau ngambil lagi kan nggak mungkin ya. Jadi ya mau dipanjanginnya itu dibuat gimana gitu. Itu durasi ya pokoknya ya. Tapi nggak, dari kamu sendiri, kamu kan medsos nih. Iya. Kamu sendiri kamu medsos, kamu gimana? Ada nggak? Kayaknya gue pengen olah nih medsosnya kayak begini gitu. Ada nggak sih? Ada sih Pak, cuman karena sebelumnya ada masalah di HP saya yang rusak, jadi kan nggak bisa untuk ngedit ya Pak. Setelah ganti HP baru itu kan udah selesai di ibu. Jadi mau buat video lagi tuh udah nggak bisa Pak. Itu doang sih, kadang pengennya ngasih sesuatu yang lebih tapi keterbatasan karena handphonenya trouble sehingga tidak bisa maksimal ya. Next bisa ada hadiah baru nanti, ada HP nanti kalau nggak salah Nokia 3315. Nah kalau Jara sendiri gimana? Medsos juga nih, apa sih? Kayak ada yang gemes gitu nggak gitu? Gue pengen nih kayak gini loh promosnya gitu. Ada nggak sih dari medsos ya? Kalau dari medsos kan waktu awal-awal itu akun Instagramnya lupa password ya, jadi kita nggak bisa buka masing-masing gitu. Jadi kurang upload kontennya di Instagram sih Pak. Kurang promo ya? Iya. Iya sih. Jadi gimana gitu? Iya Pak. Next bisa lah. Nah sekarang Jara. Saya Soraya Pak. Soraya. Sorry. Soraya gimana? Kan lebih banyak perannya nih. Saya melihat kamu perannya banyak banget gitu. Perannya banyak banget di sini nih. Sekarang apa sih yang membuat kamu tuh ada yang bisa kayak gue kurang nih, kayak gue pengen explore nih gitu. Ada nggak sih? Iya itu tadi Instagram, karena kan Coba ininya, mic-nya. awalnya kan kita lupa password Instagram kan, Kak Surya kan karena yang megang kan Kak Surya. Jadi kayak gemes aja gitu pengen upload di story gitu kan. Karena kan di story itu kan buat naikin engagement YouTube-nya Bu Retno kan. Itu sih Pak, apa namanya, gemes pengen upload. Nah, Setelah dari konten gimana? Kan sering di konten nih, kamu kan sebagai ujung tombak. Kalau konten tuh kalau bahasanya lah ujung tombaknya ya. Di luar di selain editor, kamu ada nggak pengen, kayaknya gue pengen ngangkat tema ini nih, tapi bisa nggak ya Bu Retno? Atau nggak, Bu Retno mau nggak ya? Ada nggak sih kayak gitu? ada sih, tapi kayaknya tidak mungkin sih Pak. Kenapa? Kamu nggak ngomong ya sama Bu Retno? Karena kayak takutnya kayak itu aja sih. Ada yang nonton gak sih, kayak bermanfaat gak sih, kayak gitu Pak. Sebenarnya emang nggak masalah. Emang apa sih kalau boleh tahu? Kayak menyangkut pautkan dari kayak ibu-ibu hamil sih, kayak mereka kan banyak yang stres tuh kan kalau lagi hamil gitu kan, takut kayak baby blues gitu kan. Baby blues. Jadi kayak pengen kayak pengen nyangkutin itu sih Pak, kayak ngedidik anak juga gitu kan. Kenapa nggak bikin? Bagus tuh. Belum pede Pak. Aduh, padahal bagus tuh. Mbak, temanya bagus sebenarnya sih Mbak gitu. Cuman dia ragu belum ngomong. Tapi nggak tahu next dia punya tema atau apa segala macam. Oke, terakhir nih sebelum kita pulang. Nah udah hujan salju nih di depan. Untuk Bu Retno sendiri gimana sih? Kamu komen tentang Bu Retno gimana? Terus harapannya buat channelnya Bu Retno tuh apa? Saya dulu aja ya Pak ya. Buat Ibu Retno, bagi saya tuh Ibu Retno baik banget. Terus kayak enak diajak ngobrolnya, kayak kita sesama teman aja gitu kalau ngobrol sama dia, kayak bukan di atas kita, kayak udah ngomong sama teman aja. Gitu. Terus untuk Jurnal Retno YouTube-nya semoga makin sukses, terus banyak subscribe-nya. Amin. Terus
makin banyak dikenal sama orang-orang. Itu ya. Ya itu aja cukup. Terima kasih sudah mau gabung di Iya. Jurnal Retno ya. Iya, Siapa? saya juga yang terima kasih karena Sama-sama. Pak Agung tuh siapa sih? Saya juga bingung. sama Pak Agung sudah memasukkan saya ke jurnal. Mudah-mudahan sih tidak menyesal ya Enggak kalian. apa-apa. Artinya ini kan bagian kecil, karena sesuatu yang besar kan harus dimulai dengan yang kecil. Iya Benar nggak sih? benar. Jadi Jurnal Retno yang tadinya tidak apa-apa akan menjadi siapa? Amin. Amin. Harapannya buat Jurnal Retno ya semoga subscribernya semakin cepat Amin, naik, sudah amin. pasti. Terus semoga bisa tetap memberikan konten yang Amin. inspiratif, konten-konten yang bermanfaat, Amin. khususnya untuk pendidikan dan anak. Ya. Dan juga ya semoga untuk Jurnal Retno bisa lebih dikenal lagi secara lebih luas oleh orang-orang, karena emang kontennya sangat menarik dan bermanfaat sih Pak. Apa sih tentang Bu Retno? Komennya Bu Retno tuh kayak gimana sih? Ibu orangnya baik, jarang marah. Yang benar kamu. Terus? Iya sih emang Bu Retno orangnya. Dia sih Pak, cuman sama ibu didiemin karena Iya. telat datang. Itu udah resiko berarti. Ya salah saya sendiri sih Pak, pas lagi hujan-hujan nggak pakai jas hujan kan. Oh. Jadinya basah, ibu mau berangkat di tengah jalan, ya udah deh ditinggalin aja. Jadi sayanya pulang. Salah saya sendiri sih Pak, udah izin sama ibu. Bu saya telat 5 menit, lebih. Jadi sama ibu karena ibu kan sibuk ya, nggak mungkin nunggu juga. Jadi ya udah ditinggalin Berarti aja. ibu juga nggak marah ya? Didiemin. Iya, Pak. Terus? Ya, Terus intinya ibu apa lagi? Terus akhirnya cepet baik lagi kan? 3 hari Pak. 3 hari. Enak. Tapi itu kan bagian dari buat belajar diri kamu sendiri kan. Next kalau kamu di dunia kerja masih mending kamu didiemin. Kalau di DSP gimana? Maki-maki mungkin Iya. Pak. Jadi itu buat belajar kan, intinya diamin itu bukan berarti nggak peduli ya, Iya. bukan berarti nggak marah, bukan Kesalahan berarti saya juga. iya, berarti untuk membelajar untuk kedepannya buat kita sendiri seperti apa. Kita ngambilnya sih dari situ ya, apa pandangannya. Tapi seru ya kamu. Seru Pak. Terus harapannya buat Jurnal Retno apa? Semoga subscriber ibu semakin banyak, Amin. semakin sukses dengan konten anak, dan apa ya, pokoknya semakin maju deh ibu Amin. sama kontennya. Itu aja sih Pak. Amin ya. Ya. Tapi makasih ya kamu sudah mau di Jurnal Retno ya. Amin. Seneng kan? Terima kasih juga Seneng gak sih? untuk Pak Agung. Agung yang mana? Itu dong Pak Agung. Kalau saya kan namanya George. Ganti nama ya di sini. Ada salah satu dosen dari kampus BSI. Itu beneran loh. Terus. Terima kasih untuk Pak Agung yang udah merekomendasikan saya di Jurnal Retno Listiarti. Sama siapa lagi teman-teman? Mas Surya enggak? Sama Mas Surya, sama Pak Pili juga, Ibu, Mas Jo. Terima kasih banyak untuk selama ini. Ibu orangnya baik, seru, terus ibu kayak bisa berbaur sama semua orang gitu. Iya sih. Ya. Cepat ya. Terus dari cerita-cerita ibu banyak dapat pembelajaran kayak di dunia kerja, terus nilai-nilai kehidupan gitu. Dunia pertemanan. Iya, dunia pertemanan. Masa sih? Banget, Pak. Oh, Iya. dunia pertemanan. Iya, jadi karena kalau misalkan kita makin sedikit teman, kita makin enak hidupnya. Kalau daripada banyak teman. Tuh dengerin tuh. Karena kalau pengaruh teman itu tuh benar-benar pengaruh banget di hidup kita loh Pak. Apalagi pertemanan yang toksik gitu loh. Iya. Jadi Teman buat konten sedikit bagus tapi deh. berkualitas. Jadi kesimpulannya lebih baik teman sedikit tapi Iya. berkualitas daripada teman banyak banyak teman, tapi tapi- toksik. Ini buat konten nanti ntar, bisa itu bikin konten ya. ntar ini sama kita aja nanti ntar. Oke. Oke, terus. Apa lagi? Terus untuk apa ya? Untuk Jurnal Retno, semoga subscribernya meningkat, terus kontennya berkualitas dan bermanfaat untuk orang banyak. Ya, banyak yang komentar juga. Yes, banyak emang banyak. Netizennya juga banyak ya. Seharusnya mudah-mudahan netizennya juga banyak. Jadi biar cepet ngangkat. Ya, iklannya jangan di skip. Bener-bener jangan di skip. Ya, terus terima kasih juga untuk
Pak Agung. Pak Agung yang mana sih Pak Agung? Pak Agung dosen BSI. George lah. Terus Ibu Retno, Pak Sama Piri, Mas George. Surya, Mas Jo, teman-teman Soraya, BHK, Ajeng. Terima kasih. Oh, ini bener apa ya, surprise sih, saya kan nggak ketemu nih. Maksudnya ketika kamu menyebutkan nama orang tuh akan lebih apa ya, lebih seneng gitu. Kamu kan dibantu sama teman, terus kamu ngucapin Iya. terima kasih. Kamu diucapin makasih ya, Soraya makasih ya, Bayaki makasih ya. Ajeng. Mereka yang disebutin tuh kamu sangat apa ya, kamu tuh menghargai mereka Iya. gitu, dan kamu sangat dihargai sama mereka. Iya. Itu penting psikologi ya. Ini saya surprise nih, ya saya surprise. Kamu next begitu terus kalau mau ngucapin terima kasih sebut Amin, namanya. ya, Pak. Iya, ini itu sesuatu hal yang bagus. Oke, saya rasa pemirsa John Ratno yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Beginilah keseruan teman-teman di balik layar ya, khususnya anak magang nih dari Universitas BSI. Mereka sangat luar biasa. Mau susah senang bareng-bareng, dia bisa mau diajak belajar, bisa mau diajak kerja tim gitu kan. Nah akhirnya mereka mau memberikan sesuatu hal yang terbaik, bukan buat channelnya tapi buat dirinya dia mereka sendiri. Artinya dia berupaya untuk itu. Kalau untuk jurnal sudah pasti, tapi untuk mereka dirinya sendiri mereka sudah sangat mampu lah untuk siap nanti setelah lulus dari BSI untuk siap kerja di dunia broadcast sebenarnya. Mudah-mudahan John Ratno sama ya, subscribernya semakin banyak, jutaan, min. Terus penontonnya lebih jutaan lagi. Kemudian kontennya sangat digemarin dan menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsanya. Nggak hanya di dunia YouTube tapi dunia televisi. Kemudian Ibu Ratno juga sehat-sehat terus, panjang umur, banyak rezeki ya. Karena kebaikan yang Ibu Ratno berikan kepada kita semua adalah semoga Allah membalasnya lebih besar ya, kebaikan itu untuk Ibu Ratno. Saya juga mengucapkan terima kasih ya pada Bayaki, Soraya, Ajeng sama Zahra yang sudah mau intens. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Intinya kalian memberikan sebuah apa ya, sebuah ya boleh kontribusi, tapi juga memberikan sesuatu hal yang apa ya, yang ini bukan yang lebih kemajuan buat saya, untuk bahwa saya yakin bahwa kalian adalah orang-orang yang punya potensial gitu sih. Cuman kan saya nggak ngeliat sepenuhnya, baru ngeliat kan hanya tugas doang, tugas kampus. Tapi nggak tahu kampus kamu di mana? Oh di BSI ya, Rawamangun ya, anak pemuda. Oke, gitu aja ya dari saya. Jangan lupa like and komen, Like, share, comment, and subscribe. channelnya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Untuk channel Retno atau apa lagi? Terhubung dengan konten. Info terupdate Oh iya. konten-konten pendidikan dan anak. Oke. Gitu ya. Ini minumannya mana nih? Kok nggak ada minuman?